Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi lin ni'amil wasi'atil wazirah wal hikamil bahiratil kathirah. Thumma salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihil abrar al-haizi maratibil fakhar. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari yang semoga dirahmati Allah. Kita seperti biasa di malam Ahad mengkaji fikih menggunakan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masail Al-Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk faslu salatil janazah, pasal tentang salat jenazah. Ya, kita sudah menyebutkan beberapa permasalahan, ya, atau saya bacakan saja perkataan Imam Syaukani. Wa tajibus salatu 'alal mayyit, wajib menyolatkan mayit, wajib menyolatkan jenazah, wajib. Dan wajib di sini maksudnya wajib kifayah, fardhu kifayah, bukan fardhu 'ain. Karena jelas ya, tidak terlalu keras. Tidak. Wa yaqumul imamu hidha'a ra'sir rajuli wa wasfil mar'ati, dan imam yang mengimami salat jenazah mengambil posisi sejajar dengan kepala jenazah laki-laki dan mengambil posisi di tengah jenazah wanita, ya, di sekitar pusaran gitu. Wa yukabbiru arba'an aw khamsan, dan imam bertakbir sebanyak 4 atau 5 kali. Dan ini sudah kita singgung, yang sahih dari Nabi ada takbir 4 kali, 5 kali, dan 6 atau berapa? 9. Ya, 4, 5, 9. Adapun yang ternukil dari sahabat Nabi yaitu 6, 7. Jadi yang dari sahabat, yang dari Nabi SAW sahih 4, 5, 9. Kalau dari sahabat Nabi, diantaranya dari Ali bin Abi Thalib, yaitu 6 dan 7. Dan semuanya sahih dan semuanya bisa kita praktekkan. Karena kalaupun perbuatan sahabat Nabi takbir 6 kali, 7 kali, ini memang tidak disebutkan dari Nabi, tapi ketika itu para sahabat yang lain menyaksikan itu dan mereka tidak mengingkarinya. Ini menunjukkan perbuatan tersebut disyariatkan. Karena kalau itu tidak disyariatkan, tentu para sahabat akan mengingkari itu. Seperti contohnya Bapak, perbuatan Ibnu Umar. Ibnu Umar ini orang memang sahabat Nabi yang sangat semangat mengikuti semua gerak-gerik Nabi. Sampai-sampai suatu hari dia naik perjalanan, dalam perjalanan naik kendaraan, tiba-tiba dia berhenti di suatu tempat lalu duduk situ. Orang-orang nanya, kenapa kamu gitu? Dulu saya melihat Nabi SAW, saya menyaksikan Nabi SAW melewati tempat ini lalu duduk situ. Nah, perbuatan Ibnu Umar ini tidak disyariatkan. Karena apa? Para sahabat Nabi sendiri tidak seperti itu, ya. Dan banyak lagi, misalkan kalau memang perbuatan sahabat Nabi itu tidak disetujui para sahabat, tentu akan diingkari, ya. Tapi kalau misalkan disetujui, didiamkan. Ya, jelas Bapak ya. Dan ya ini, jadi contohnya yang tadi sudah saya sebutkan, 4 ini yang takbir 4 kali, lalu 5, lalu 9 ini sampai kepada Nabi, sedangkan 6, 7 ini dipraktekkan oleh sahabat Nabi. Dan semuanya bisa kita praktekkan, tinggal kita lihat keadaan. Kalau memang sudah kita jelaskan hadisnya di hadapan kaum muslimin, maka tinggal kita praktekkan saja. Tapi yang disampaikan dulu. Karena kalau langsung praktekkan baru sampaikan, akan timbul gempa bumi, langsung guncang. Ya, wa yaqra'u ba'da takbiratil ula al-Fatihata wasuratan, dan membaca setelah takbir pertama al-Fatihah dan surat. Makanya ketika sholat jenazah itu tenang lama, tidak terburu-buru, ya. Wa yad'u baina takbirati bil ad'iyatil ma'thurati, dan berdoa antara takbir-takbir yang ada dengan doa-doa yang ternukil dari Nabi. Doanya sudah kita ketahui,
Jadi secara umum ini kalau takbirnya 4 Bapak, Ibu-ibu. Setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah dan surat. Setelah takbir kedua salawat. Setelah takbir ketiga doa untuk mayit. Nah setelah takbir keempat doa untuk kaum muslimin secara umum. Nah kalau yang 5 bagaimana? Ya tinggal di ini aja, digunakan untuk doa bebas. Kalau aja ditambah Ya, tambah saja doa sebanyak mungkin supaya artinya apa? Mayit ini mendapatkan keuntungan. Sebab Bapak, perkara yang paling diharapkan oleh mayit atau perkara yang paling diinginkan oleh mayit itu doa kaum muslimin kepada dirinya, untuk dirinya, kepada dirinya, untuk dirinya. Jadi seorang muslim itu benar-benar merasa beruntung ketika ada seorang muslim menziarahi kuburnya, mengucapkan salam, lalu mendoakannya, berdoa kepada Allah untuk dia. Oh ini sangat gembira. Karena dengan itu dia, kalau memang dia sedang mengalami sempitnya siksa kubur, dengan ada doa itu jadi peringan. Nah ini, makanya ini diantara hikmah doa, diantaranya itu untuk kebaikan mayit. Ustaz, doa yang tadi itu diulang-ulang gimana, Ustaz? Gak masalah, gak masalah, manfaat yang kosong. Ya itu jelas Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, itu tentang praktek sholat jenazah. Nah sekarang kita masuk permasalahan baru yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani. Boleh tanya, Ustaz? Ya, silakan. Banyak penggunanya seperti ini, Ustaz. Adakah seperti itu pengurangan apa ya? Azab ya, atau penambahan pahala sementara orang itu sudah masuk kubur gitu, Ustaz. Penambahan pahala. Ya maksudnya bukan penambahan pahala ya. Apa ya? Ya. Iya, maksudnya amalannya bertambah. Di kubur tambahkah nikmatnya atau ada? Ya ini kan dalam hadis Nabi, ya idza matal insan in qata'anhu amalu. Jika seorang anak Adam, manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya illa min thalatha, kecuali karena 3 sebab. Apa itu? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Dikatakan jariyah, jariyah artinya mengalir. Maksudnya apa? Pahalanya mengalir terus pada dia. Dia sudah meninggal tapi terus nambah pahalanya. Itu sedekah yang manfaatnya dirasakan terus-menerus oleh kaum muslimin. Ya contohnya orang membangun masjid. Selama masjidnya masih dipakai, pahalanya ngalir kepada orang yang membuat. Atau seperti membuat rumah Quran, rumah tahfiz, seperti yang kita cita-citakan misalkan. Atau apapun ya yang pahalanya mengalir. Atau memberikan mushaf Al-Quran, diberikan kepada seorang, maka selama orang tersebut membacanya, pahalanya ngalir kepada yang memberikan. mengalirkan air ya, Ustaz. Mengalirkan air, membuat sumur. Makanya bapak-bapak, orang-orang Arab ini sangat semangat dengan masalah ini. Mereka semangat sekali kalau ada proyek membuat sumur. Mereka ingin pahala jariah. Makanya sering mereka di Indonesia bikin ini, di Afrika, di negeri-negeri yang terjadi kekeringan, mereka semangat membangun sumur-sumur itu, sumur bor, karena mereka tahu pahalanya besar. Nah ini yang sebenarnya kita cari. Kita udah meninggal dunia tapi amal kita bertambah terus, yaitu sedekah jariah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Kita ngajarkan pada seorang tata cara sholat, cara ruku yang benar. Ruku yang benar begini, punggungnya lurus, kepalanya tidak tengadah, tidak menunduk, menghadap ke ini. Nah kita ngajarkan seperti itu, maka orang tersebut melakukan itu. Maka selama orang tersebut mempraktekkan ruku yang kita ajarkan itu, pahalanya ngalir kepada kita. Dan masih banyak lagi. Begitu juga waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Pertanyaannya, kenapa yang disebutkan anak soleh? Kenapa bukan anak saja? Karena kalau anak nggak soleh, nggak mungkin mendoakan orang tuanya. Iya nggak? Anak nggak soleh kan mikirnya, oh udahlah bapak sudah mati, yang penting saya senang-senang, warisannya banyak nih, kan gitu. Kalau anak soleh enggak, dia ingat tuh, saya ingat jasa bapak saya, jasa ibu saya, dia pun mendoakannya. Ini anak soleh. Nah, para ulama juga sepakat, selain 3 tadi, amalan yang bermanfaat untuk mayit diantaranya doa. Doa bapak. Jadi mayit sudah meninggal, anggap dia pelaku dosa, tapi didoakan oleh kaum muslimin, maka ini bermanfaat untuk dia. Jelas bapak. Ya, jadi tadi termasuk yang ini,
Ya, tadi jawaban Ustaz Hendra, pertanyaan Ustaz Hendra, bagaimana? Apakah mungkin mayit sudah meninggal dia bisa dapat keringanan atau dapat pahala? Bisa lewat doa juga di antaranya. Jelas Bapak? Ya, itu ya. Atau ada yang mau ini lagi? Disinggung apa? Melanjutkan masalah ini. Menhajikannya saja. Penguburan itu kan ada yang diajarkan itu. Penguburan, kita belum masuk penguburan ya. Nanti aja lah. Kalau bisa, kalau pas temanya lebih enak kan. Oh iya, nanti aja lah penguburan. Kita yang salat dulu. Bagaimana yang salat? Ustaz, saya dengan 3 tadi itu Ustaz kan 3 yang nampak. Ditambah lagi dengan doa muslimin kan tidak termasuk tadi yang 3 itu. Ya, artinya itu bukan pembatasan, Pak. Bukan pembatasan. Adapun doa sepakat para ulama bahwa itu bermanfaat untuk mayit. Doa bermanfaat. Begitu juga amalan yang bermanfaat untuk mayit, sedekah. Sedekah sama mayit. Terus bagaimana dengan baca Al-Quran? Nah ini beda pendapat. Kalau baca Al-Quran, sudah sering kita singgung ya, baca Al-Quran ya. Kesimpulan yang saya yakini, pendapat yang saya yakini, sedekah baca Al-Quran sampai pahalanya ke mayit kalau memang yang bacanya anaknya sendiri. Adapun kalau orang lain tidak sampai. Cucunya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan cucunya termasuk. Karena kadang cucu itu dianggap seperti anak. Ya. Cara berdoanya Ustaz. Cara berdoa. Mendoakan mayit itu. Ketika apa? Apa ketika Ziarah. sama atau sudah sholat atau Ketika sholatnya. Jamaah itu. Doa yang bagaimana yang diterima, yang disyariatkan itu? Oh, yang diterima. Ya doa ini, doa kepada mayit. Oh, maksudnya apa? Bagaimana cara berdoanya? Oh, cara berdoanya kalau dalam sholat jenazah kan otomatis masing-masing kan? Ya kan? Terus bagaimana setelah sholat jenazah? Nggak ada doa khusus. Nggak ada. Terus bagaimana dengan setelah dikuburkan? Nah, itu ada doanya, tapi itu pun tidak dikhususkan doa tertentu. Memang disebutkan oleh Nabi, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit. Mohonkan ampun untuk saudara kalian dan mohonlah untuknya keteguhan. Karena dia akan ditanya. Fa innahul an yus'al. Karena sekarang dia sedang ditanya. Ya, ini Nabi menyuruh kita untuk pertama berdoa kepada Allah agar dia diampuni dan dia diberi keteguhan. Bagaimana caranya? Ya tinggal kalau dalam bahasa Arab bisa seperti ini, Allahumma gfir lahu wa tsabbithu. Nah, kalau memang kita nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Ya Allah, ampunilah ia dan teguhkanlah ia. Jelas Bapak ya. Nggak ada kewajiban dengan bahasa Arab. Bahasa Indonesia pun silakan. Bahasa daerah pun silakan. Jelas Pak ya. Dan ada pun, terus bagaimana ketika doa setelah mayit dikuburkan? Nanti pembahasannya nanti insya Allah. Nanti aja Pak ya. Kalau yang masalah kuburan, menguburkan jenazah, insya Allah kita tunda nanti ada pembahasannya. Karena kita kan sholat jenazah. Setelah sholat jenazah nanti kita akan menyung al-masyu bil janazah, membawa jenazah. Nanti setelah itu baru pasal dafnil mayit, menguburkan mayit. Insya Allah akan kita singgung gitu. Ya. Setelah kita menyelesaikan sholat jenazah, Ya. karena ternyata kita lihat banyak pasangannya doa berjamaah, doa yang dipimpin. Iya, insyaallah. Apakah itu Syariatkan. dibolehkan atau gimana? Tidak ada contohnya dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Sebenarnya ketika sholat jenazah, inti dari sholat jenazah itu apa? Doa. Mendoakan mayit. Udah ada di dalam. Udah ada. Makanya sholat jenazah itu tidak singkat Bapak, lama, tenang, khusyuk gitu. Doa, perbanyak doa untuk ini. Makanya nggak perlu kalau sudah kita doa lagi. Makanya termasuk kekeliruan yang terjadi di sebagian masyarakat kita, ketika sholat jenazahnya super singkat. Baru baca Al-Fatihah surat, Allahu Akbar. Salawat belum selesai, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahu Akbar. Selesai lagi. Akhirnya mau doa untuk mayit, Allahumma fir hayyina wa mayyitina wa syahidina, Allahu Akbar. Nah selesai kita. Nah setelah salam, Assalamualaikum, baru jangan sekali kan sampai pegang. Nah ini keliru nih. Terbalik kadang itu. Nah ini Bapak ini menunjukkan tatkala ini ucapan kaidah dari para ulama, tatkala seorang meninggalkan satu sunnah, maka dia akan terjatuh pada bid'ah. Kalau ada satu sunnah yang ditinggalkan, maka yang muncul bid'ah. Makanya kalau kita hidupkan satu sunnah, maka satu bid'ah akan hilang. Nah ini yang perlu kita praktekkan. Kita hidupkan sunnah. Kalau sunnah itu sudah tersebar, insya Allah bid'ah hilang.
Tapi tatkala sunnah tidak disebarkan, maka bid'ahnya merajalela. Ya contohnya apa? Kalau kita praktekkan sunnah sholat jenazah dengan lama, orang kan mikir, kenapa lama? Nah, kan? Dengan udah lama, nggak usah lagi doa, tadi udah lama sholatnya. Tapi karena sholatnya sunnah, sholat dengan lama itu ditinggalkan, akhirnya orang beralih ke yang baru. Nah itu tidak disyariatkan, ya Pak ya, nggak ada. Apalagi dengan berjamaah, nggak ada diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau melakukan itu secara berjamaah. Selesai sholat. Maka kalau bagaimana ini bisa terjadi tradisi? Bukan itu Ustaz, masalahnya jamaah kan nggak bisa bacaan Quran sunnah itu hanya dipimpin kan. Ya, kalau memang alasannya seperti itu, kenapa harus dipimpin? Kan bisa pakai bahasa Indonesia sendiri-sendiri. Belajar. Itu yang paling penting sebenarnya, belajar. Nggak masalah, belajar walaupun nggak masalah. Daripada kita membuat aturan baru, sehingga akhirnya orang menganggap bahwa itulah sunnah Rasul. Padahal Rasul nggak pernah praktekkan. Yang jelas Bapak-bapak. Misalnya kan kayak imam sholat jenazah itu kita mempraktekkan supaya lama kan. Nah itu kalau dikeraskan sedikit suaranya boleh kan? Dikeraskan Kenapa sedikit. Iya, karena Bacaannya. Iya, dikeraskan bacaannya. Nggak masalah, supaya orang tahu. Seperti yang dipraktekkan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah membaca Al-Fatihah dengan suara keras. Ketika sholat. Iya. Terus ditanya, kenapa? Ya'lamu anna sunnah, supaya orang-orang tahu bahwa ini sunnah Rasul. Apa-apa kalau dalam rangka ini, tapi kalau jadikan kebiasaan tidak, Bapak ya. Ya, jelas Bapak ya. Termasuk juga ya. Kalau membadalkan misalnya orang meninggal kan Ustaz, terus kita hajikan atas nama dia atau umrohkan. Nah, bisa. Bisa juga. Ada lagi Bapak? Doa antara takbir itu apa sih? Doa antara takbir doa untuk mayit aja. Kalau salah, berbanyak. Setiap takbir. Iya. Kan doa untuk mayit kan banyak Bapak ya, bukan satu jenis, ada ini. Nah, tinggal kita praktekkan ini, silakan. Apa? Soalnya banyak ternyata di ini. Berarti memang bisa menaikkan haji orang yang sudah meninggal itu? Mau bisa? Bisa. Harta anak atau harta yang Caranya kemana tuh Ustaz? Maksudnya soal anak kan? Iya. Iya bisa. Caranya kemana tuh Ustaz? Masalahnya kan anggap orang tuanya udah meninggal. Caranya untuk menaikkan hajinya kemana tuh Ustaz? Apakah ada niat khusus untuk kita yang pergi atau digantikan sama orang lain atau bagaimana? Badal istilahnya ya orang, tapi orang ini harus haji dulu. Kalau ingin menggantikan iya. Tidak kena haji. Itu sangat ya. berarti sudah habis. Iya, orang yang menghajikannya sudah haji. Kalau orang yang belum haji Ustaz sekalian niat untuk mengajikan dia kemana Ustaz? Bisa? Double gitu. Ya. Nggak bisa. Harus haji dulu dianya. Setelah dia haji baru dia praktekkan. Kita berikutnya. Apa? Tahun berikutnya. Ya rukun-rukunnya harus dipenuhi. Kalau memang bisa ketika itu juga nggak masalah. Saya nggak rukun-rukunnya dipenuhi. Sepertinya Allah alam. Itu mungkin tahun depan. Maksudnya diikut lagi gitu. Iya. Tahun depan. Allah alam. Ini pembahasannya sholat jenazah dulu Bapak. Ini jelas ya. Ini kayaknya mau. Sholat jenazah nggak? Nggak jelas ya. Nah kita lanjut dulu. Nah, pembahasan sholat jenazah sekarang ya. Ada pun itu nanti. Ya kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wala yusalli 'alal ghalli. Ghalli, wala yaqullu ghalli ya. Wala yusalli 'alal ghalli. Tidak menyolatkan orang yang mencuri rampasan perang. Wa qatili nafsihi, dan juga orang yang bunuh diri. Jadi kata Imam Asy-Syaukani, orang yang mencuri rampasan perang dan bunuh diri tidak disolatkan. Ya, suatu hari dalam perang Khaybar ada seseorang yang meninggal. Lalu para sahabat mengabar kepada Rasulullah, ini ada orang meninggal wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, sallu ala sahibikum. Salat aja, salati oleh kalian. Salatkan oleh kalian teman kalian ini. Maka para sahabat jadi berubah wajah mereka. Tandanya apa? Kok Rasulullah nggak mau menyalatkan? Kenapa ini? Nah kata Rasulullah ketika menyaksikan perubahan wajah para sahabatnya, kata Rasulullah, sesungguhnya teman kalian ini
dia sudah mencuri harta rampasan perang. Nah, barulah para sahabat sadar. Nah, lalu mereka pun ngecek. Jadi setelah Rasulullah menyatakan orang ini sudah mencuri harta rampasan perang, maka para sahabat coba dicek. Ternyata di barangnya, dia kan bawa barang kan, mungkin bawa kantong apa, di dalamnya ada manik-manik orang Yahudi yang harganya sekitar 2 dirham, seharganya dirham. Nah, biasa ini kabar dari Nabi ya, ini mukjizat Nabi Allah tampakkan seperti itu. Dalam keadaan para sahabatnya tidak tahu. Nah di sini Bapak, Rasulullah SAW tidak menyolatkan orang yang mencuri rampasan perang. Gulul artinya gini, rampasan perang kan ketika seorang berperang sudah dapat rampasan perang, harta, mobil, motor, harusnya dikumpulkan dulu. Nanti pemimpin kaum muslimin lah yang bagi kamu nih, kamu. Nah tapi orang ini belum dikumpulkan dia langsung ambil. Padahal sekedar manik-manik. Maka kata Imam Syukani yang namanya gulul diharamkan walaupun perkaranya remeh. Mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan ini hukumnya haram walaupun berupa manik-manik. Yang dianggap manik-manik kan perkara yang dianggap remeh kan, tapi ini bisa menyebabkan seorang masuk neraka ya. Jelas Bapak ya. Ini Nabi tidak menyolatkan orang yang mencuri harta rampasan perang. Lalu yang kedua, orang yang bunuh diri. Disebutkan dalam Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah SAW pernah didatangkan di hadapan beliau seorang jenazah orang yang mati bunuh diri dengan panahnya. Maka Rasulullah nggak mau nyolati dia. Dalam riwayat An-Nasa'i beliau berkata, "Amma ana fala usalli alaihi." Adapun aku tidak mau nyolati dia. Nah, ini menunjukkan, dua hadis ini menunjukkan bahwa jenazah orang yang mati karena mencuri rampasan perang dan orang yang mati bunuh diri tidak disolatkan. Nah, ini hadis Nabi seperti itu. Lantas bagaimana pendapat para ulama? Artinya hadis Nabi tadi menunjukkan itu tidak disolatkan. Lantas bagaimana pendapat para ulama? Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menyolatkan jenazah orang yang mencuri rampasan perang dan orang bunuh diri. Bahkan atau bukan ini saja, siapapun yang melakukan maksiat, pelaku dosa besar, kalau mati, para ulama beda pendapat apakah disyariatkan menyolatkan jenazahnya atau tidak disolatkan. Pendapat yang kuat, pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama, tetap disyariatkan menyolatkan jenazah muslim pelaku dosa besar. Di antaranya apa? Tadi mencuri rampasan perang dan apa? Bunuh diri. Loh, kenapa Ustaz menyatakan disyariatkan? Kenapa mayoritas ulama berpendapat ini disyariatkan padahal Nabi sendiri tidak mau? Maka jawabannya, Nabi memang tidak menyolatkannya, tapi Nabi nyuruh. Nah, itu menunjukkan diperbolehkan menyolatkan jenazah tersebut. Ya, adapun Nabi tidak melakukan itu, kata Imam Nawawi, lizajar, dalam rangka memperingatkan orang-orang agar tidak meniru kelakuan orang ini. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bagi seorang imam, penguasa, orang punya kedudukan, orang yang ahli agama dan semacamnya, jangan menyolatkan jenazah orang seperti ini. Adapun orang umum seperti kita ini, maka nggak apa-apa menyolatkan. Tapi kalau orang punya kedudukan yang dihormati di masyarakat, sebaiknya jangan menyolatkan jenazah orang seperti ini. Sebagai bentuk apa? Pelajaran, peringatan supaya orang lain jangan meniru. Jelas Bapak ya? Jadi kesimpulannya, Nabi memang tidak menyolatkan, tapi nyuruh para sahabatnya menyolatkan. Seandainya perbuatan menyolatkan jenazah pelaku dosa besar diharamkan atau dilarang, tentu apa yang akan dikatakan Nabi? Saya nggak menyolatkan dan kalian tidak boleh menyolatkan. Tapi Nabi tidak mengucapkan demikian kan? Ya makanya yang diucapkan Nabi justru saya nggak sholat, tapi sholatlah kalian. Ini menunjukkan hukum menyolatkan jenazah pelaku dosa besar, pelaku maksiat itu diperbolehkan. Adapun bagi orang yang punya kedudukan sebaiknya tidak meninggalkan. Enggak, sepelaku dosa besar secara umum. Ya, termasuk kalau kata para ulama termasuk ahli bid'ah. Kalau misalkan ada seorang ahli bid'ah yang pelaku dai-nya yang menyeru orang untuk melakukan bid'ah, meninggal
Maka kata para ulama, yang menyolatkan dia masyarakat umum aja. Adapun orang punya kedudukan jangan. Sebagai bentuk ini apa? Pelajaran bagi orang lain agar jangan niru dia. Jelas Bapak ya? Kebiasaan di masyarakat itu kan kita dicari orang. Kita apa? Dicari orang Zat, untuk Cari orang. menyolatkan jenazah. Tinggalkan jenazah ya terus. Ya, mulai dari mati kan ada yang nyolatkan gitu. Terus Ya, jadi kalau ada hal-hal seperti itu, apakah perlu ditolak atau gimana? Gitu kan? apa-apa dalam rangka ini, dalam rangka pelajaran, biar masyarakat tahu bahwa yang seperti ini perbuatan yang tercela. Saya nggak mau mengenalkan. Misalnya kayak gimana gitu kan? Ya kecuali gini, saya kecuali kalau memang bakal timbul fitnah. Nah ini lain lagi. Kalau misalkan dengan seorang ustadz dai nggak mau nyolatkan orang misalkan yang mati bunuh diri, dengan dia tidak menyolatkan nanti terjadi fitnah besar, ya kita salahkan. Tapi kalau memang tidak timbul fitnah besar, bahkan dengan itu masyarakat jadi sadar, nggak apa-apa, saya nggak mau nyolatkan. Kalau untuk ini saya nggak mau nyolatkan. Biar tahu, oh berarti ini perkara, ini bukan perkara remeh, ini bunuh diri. Atau orang zina ini bukan perkara remeh. Orang yang misalkan apa tadi mencuri harta orang Islam bukan perkara remeh, ini perkara besar. Buktinya ustaz itu nggak mau nyolatkan jenazah orang seperti ini. Nah, kalau memang ada masalah dengan itu, dipraktekkan. Seperti yang dipraktekkan Nabi SAW. Mana, Sanda? Ya, kita lihat kondisi lah. Jadi nggak bisa dipukul rata antar satu daerah dengan daerah lainnya. Kalau misalnya satu daerah masalahnya lebih besar dengan tidak menyolatkan, sebaiknya tidak usah menyolatkan. Tapi kalau daerah lain ternyata mudaratnya lebih besar, ya sudah nyolatkan. Jelas bahwa Bilang aja cek aja. Misalnya orang meninggal ini boleh dikatakan dia tidak pernah sholat wajib, mungkin hanya sholat Jumat atau sholat wilayah. Apakah juga boleh kita sholatkan jenazahnya? ya, pertanyaan kalau ada orang Sholat itu kan wajib harus kan? kalau ada orang yang tidak pernah melaksanakan sholat wajib kecuali sholat Jumat Pak ya, Iya. atau sholat hari raya, ya, seminggu sekali atau setahun 2 kali. Nah, apakah jenazahnya disolatkan? Nah, tinggal kita ini bahas apakah orang yang seperti ini masih muslim atau sudah keluar dari Islam. Nah, itu ya. Kalau kita mau ikut pendapat Ibnu Hazm, murtad ini, berarti tidak kuat, bukan muslim. Tapi pendapat yang kuat, wallahu alam dia masih muslim, tapi bukan muslim yang masya Allah, semoga Allah memperbanyak. Muslim yang sangat rusak, ya. Sangat rusak karena dia sudah meninggalkan sholat, rukun Islam teragung setelah 2 kalimat syahadat. Ya, tapi kalau seorang benar-benar enggak sholat, setahun sekali pun enggak, setahun 2 kali Idul Adha Idul Fitri pun enggak, ini bukan muslim, pendapat yang kuat. Tapi karena dia hawa nafsunya aja malas gitu, bukan karena mengingkari perintah sholat. Walaupun malas, pendapat yang kuat, orang yang tidak sholat sama sekali, sholat 5 waktu tidak, sholat Jumat pun tidak, sholat Idul Fitri Idul Adha kan setahun sekali kan orang bisa senang kan, tapi dia pun enggak. Wah, ini menunjukkan imannya hilang. Yang seperti ini bukan yang nggak muslim. Beda halnya kalau orangnya sholatnya masih Senin Kamis, kadang sholat kadang enggak. Nah ini masih muslim, walaupun muslim yang sangat asik gitu loh. Nah sekarang kembali ke pertanyaan Pak, kalau memang dia itu masih dianggap muslim, ya berarti statusnya tadi dianggap seperti pezina, pencuri rampasan perang, dan orang bunuh diri. Bagi kaum muslimin secara umum disyariatkan menyolatkan jenazahnya. Adapun bagi seorang ustadz, dai yang punya kedudukan, sebaiknya jangan. Sebagai pelajaran bagi yang lain, supaya jangan niru. Ya. Jelas Pak ya. Lain halnya kalau orang ini nggak sholat sama sekali, nggak usah. Menurut pendapat yang kuat, ya orang seperti ini bukan muslim. Walaupun mayoritas ulama, jumhur ulama berpendapat muslim, tapi muslim yang sangat buruk. Tapi pendapat yang kuat dalam hal ini bagi orang yang tidak sholat sama sekali, saya katakan sama sekali, bukan kadang sholat kadang tidak ya, maka dia menurut mazhab Hambali, pendapat Ibnu Abu Daud Al-Zahiri ini kafir. Ya, berdasarkan hadis yang banyak, diantaranya hadis dalam Sahih Muslim, baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Pembatas antara seorang dengan kekafiran kemusyrikan adalah sholat. Artinya kalau sudah tinggalkan, dia masuk ke kekafiran dan kemusyrikan. Atau seperti hadis dalam Musnad Ahmad, Nabi SAW sabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman taraka faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat.
siapa yang meninggalkannya maka sungguh ia telah Kafir. kafir. Jelas Bapak ya? Ustaz, Ya. kalau untuk memotong jenazah itu Ustaz, apakah kan ada juga nasihat kan kayak di Palestina itu kan dilihatkan jenazahnya sampai ke kuburan. Nah sementara kan Nanti. kalau kita di Itu Indonesia nanti. kan harus pakai keranda, kita pakai keranda pakai payung lagi kan. Iya. Nanti. Itu gimana? Itu nanti. Pembahasan selalu pada potong dulu. Kan sekarang sholat jenazah. Itu kan nanti pembahasannya al-masyu bil janazah, membawa jenazah. Sabar ya, sabar. Kita kalau saya fokus salat jenazah dulu, Bapak. Ya, jelas Bapak ini salat jenazah. Ya, lanjut ya. Tinggal sedikit lagi insyaallah ini. Wasyahid. Lalu juga orang yang syahid tidak disolatkan, kata Imam Asy-Syaukani. Orang syahid artinya orang yang mati dalam perang. Ya, adapun orang yang mati yang syahid tapi bukan di dalam peperangan, seperti orang yang melahirkan, wanita yang meninggal ketika melahirkan, atau orang yang tertimpa bangunan, mereka semua disolatkan, sepakat para ulama. Adapun orang yang mati dalam peperangan, dalam medan jihad, maka kata Imam Asy-Syaukani tidak disolatkan berdasarkan hadis yang banyak bahwasanya di sini dalam sahih Nabi SAW pernah menyuruh menguburkan syuhada Uhud, para sahabat Nabi yang gugur di perang Uhud, dengan pakaian mereka tidak dimandikan dan dikafankan dengan pakaian mereka, lalu tidak menyolatkan mereka. Jelas Bapak? Itu diantaranya. Bukan kesetaraan ya? Apa? Bukan kesetaraan ya? Kesetaraan. Maksudnya? Mencuri, membunuh diri, kafir, syahid. Kesetaraan. Itu maksud Masa kau digabungkan yang jadi syahid dengan yang tadi itu Ustaz, yang pelaku maksiat Nah, itu. ini pendapat Imam Asy-Syaukani ya. Kita baca dulu. Ini dulu apa istilahnya? Ini pendapat Imam Asy-Syaukani. Saya bacakan Maksudnya dulu. disamain sama Iya, artinya Imam Asy-Syaukani di sini beliau berpendapat bahwa menyolatkan jenazah syahid syuhada itu tidak disyariatkan. Dan sebenarnya Bapak-bapak ada beda pendapat di antara ulama dalam hal ini. Tidak ada beda pendapat sebenarnya. Ada yang berpendapat tidak disyaratkan. Ini kalau tidak salah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Di antaranya hadis dalam Sahih Bukhari. Nah ini hadis Jabir bahwasanya Nabi tidak menyolatkan syuhada Uhud. Para sahabat Nabi yang gugur dalam perang Uhud, Nabi tidak menyolatkan mereka. Ya ini masyhur itu. Lalu ini pendapat yang menyatakan tidak disolatkan. Tapi ada juga pendapat ulama yang menyatakan disyariatkan disolatkan. Dalilnya apa kira-kira? Masih ingat? Nabi pernah menyolatkan Hamzah. Padahal Hamzah gugurnya di mana? Uhud, ya kan? Ya tidak, ya kan? Nabi takbirnya sampai berapa? 9 kali. Itu menunjukkan dalil bagi ulama yang menyatakan disyariatkan salat bagi salat menyolatkan syuhada. Ya itu diantaranya. Dan sebutnya ada berapa lagi? Dan pendapat ketiga ada yang menyatakan bagi yang menyolatkan bagus, tidak menyolatkan pun bagus. Dan inilah pendapat yang saya yakini. Sesuai keadaan. Iya, saya keadaan. Dan ini pendapat Imam Ibnu Hazm, sebagaimana beliau sebutkan dalam kitab Al-Muhalla. Beliau menyatakan kalau mau menyolatkan bagus silakan, mau tidak menyolatkan silakan. Karena semuanya ada contohnya dari Nabi. Nabi kadang menyolatkan, kadang tidak. Jelas Bapak ya. Jadi dengan ini pendapat Imam Asy-Syaukani kurang kita setujui ya. Jadi orang syahid silakan mau disolatkan, dan kalau tidak disolatkan pun silakan. Jelas? banyak itu Ustaz yang meninggal itu. Kenapa? Satu atau borongan? Kalau yang mana? yang syahidnya matinya banyak. Ini pertanyaan yang penting Cara Bapak. menyolatkan yang biasa. Nah, anggap bukan syahid lah. Kalau misalkan terjadi tsunami, nah ini kan pembahasan gitu kan? Kaum muslimin gugur. Apakah disyariatkan menyolatkannya? Ya. Hah? Ya. Iya, disyaratkan. Itu pertama. Terus kalau misalkan dalam satu tempat yang gugurnya muslim dan kafir, gimana nih? Kita tahu situ ada muslim, ada kafir, bercampur situ, gugur. Misalkan dalam banjir bandang atau mungkin gempa bumi. Nah, apakah kita disyaratkan menyolatkan itu?
Mereka Yang muslim aja Ustaz. ya kata para ulama pendapat yang kuat disyaratkan menyolatkan mereka, tapi niatnya untuk yang muslim. Adapun non muslim tidak disyaratkan. Jelas Pak? Nah, terkait pertanyaan berikutnya lagi, kemarin ada yang nanya juga. Kalau kita lagi ke pantai Masilo misalkan, lalu kita nemukan ada jenazah, kita nggak tahu nih ini muslim atau kafir. Ini gimana nih? Salatkan tidak? Salatkan tapi niat muslim. Niatnya muslim. Ada yang punya pendapat atau apa? Telusuri dulu Ustaz. Gimana? Sebisanya ditelusuri dulu. Ya, kalau memang bisa telusuri. Kalau misalnya bisa telusuri gimana? Kalau memang di situ daerahnya orang muslim mayoritas, kita anggap muslim. Jadi kalau yang non muslim mayoritas kita anggap. Iya. Kalau kata para ulama begini dulu, dicek dulu alamatnya, tanda-tandanya. Kalau misalkan dia mungkin bajunya, oh dia pakai pas meninggal pakai baju jubah, nah kemungkinan apa? Islam. Tapi kalau dia ketika meninggal di sini ada salibnya, tandanya apa? Bukan muslim kan? Atau kita nggak nampak ini, tapi pas lihat dia disunat, nah ada kemungkinan muslim, salatkan. Dan sudah hilang. Apa? Dan yang sudah hilang. Katanya hilang. Nah, kalau gitu kembali tadi ini, kalau memang dia meninggalnya di daerah mayoritas muslim, maka dia dianggap muslim. Tapi kalau dia tinggalnya di mayoritas kafir, dia dianggap kafir. Contohnya kalau di Masilo juga ada yang dari itu. Nah itu, nah itulah. Maka dicek dulu. Yang kemarin itu saat karena ada Masilo tuh, karena orang sini ya ada mengabarkan kehilangan saudaranya. Ah itu betul. Jadi kita anggap bukan orang Tawai, kemungkinan orang dari Cepi, yang mayoritas muslim. Iya. Kemarin tuh maka kita selenggarakan kan. Iya. Itu pertimbangannya. Iya. Kalau orang sini tuh tahu Iya saudaranya betul. hilang kan. Betul betul. Nggak ada kabar juga di sini ya. Betul betul. Kan kayak misalnya kalau ada kayak apa orang yang tenggelam di laut, jadi kan itu pembahasannya itu ada ketemu gimana kita aktualisasikan Salat gaib atau bukan gitu ya? Ini slogan berikutnya. Karena waktunya habis sekarang. Ya cukup apa ya? Waktu udah habis nih, kita udah selesai. Jadi salah pertanyaan berikutnya kita nyinggung tentang salat gaib, terus sholat di kubur nanti. Ya, itu sampai sini. Subhanallah. Ditabung apa ya? Mantap. Siapa nih? Assalamualaikum. Hah?